Oke guys, pada kali ini saya akan share sebuah tips JavaScript yang sering saya pakai ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, pertama itu adalah generator function guys. Generator function itu dia bisa nge-return, bisa dipanggil beberapa kali dan setiap pemanggilannya itu dia bisa berbeda return guys. Use case-nya itu misal kalau kita perlu generate unique identifier. Nah, deklarasinya seperti ini ya, function bintang kemudian nama fungsinya. Nah, misal kita kasih yield begini satu, kemudian yield lagi dua, kita perlu tampung si generate edx ini ke dalam sebuah variabel, kemudian cara memanggilnya adalah dengan next. Nah, misal kita eksekusi itu hasilnya seperti ini ya guys. Ini value-nya pertama satu, saat kita panggil lagi value-nya jadi dua. Jadi dia tidak selalu mereturn satu ini guys, tapi dia bisa next next gini ya. Nah, misal kalau kita pengen bikin unique identifier, misal ID pertama satu, kemudian kita kasih while true, dia akan yield ID plus plus. Nah, misal seperti ini. Nah, kalau kita panggil dua kali, dia value-nya nanti yang pertama di return satu, kemudian yang kedua adalah dua. Tapi kalau kita panggil misal secara dinamis gitu, kita sering panggil seperti ini atau kita panggil dalam loopingan, dia akan increment sesuai ya guys. Jadi lumayan useful kalau kita perlu membuat global unique identifier itu semacam gitu. Oke, itu fungsi generator. Nah, selanjutnya itu ada sintak yang sering saya pakai guys, yang mengurangi penggunaan if else gitu. Misal kita ada variabel nih, variabel user seperti ini ya. Misal user ini dia objek, misal umur 4 tahun itu ya. Gender misal laki-laki, kali-kali kali laki-laki. Kemudian hmm, keluarga. Nah, keluarga dia ada anak 0, terus istri 1 misal. Oke. Nah, misal cara manggilnya kan seperti ini ya guys. Misal kita panggil user umurnya user. Kemudian kita panggil lagi user keluarga anak. Nah, ini umurnya kan dia 4 ya. Umurnya dia 4 tahun, terus keluarganya anaknya dia 0 ya. Nah, ketika variabel ini nanti misal dinamis ya guys, kadang itu kondisinya misal dia tidak punya si atribut keluarga ini guys. Nah, saat begitu, saat kita panggil atau gunain keluarga anaknya ini, kita panggil si atribut keluarga anaknya ini, pasti dia akan error guys nih, undefined of reading anak, karena keluarganya di sini nggak dapet dia ketika kita mengambil data dinamis. Nah, untuk mengatasinya bisa pakai tanda tanya gini ya guys. Nah, jadi dia nggak error nih, nggak nggak throw error ya dia ya, cuma undefined gitu aja, tapi sintak atau codingan kita nggak error. Jadi ini lebih efisien daripada kita menggunakan if else ya menurut saya. Selain itu, misal dia tidak ada umur nih, kita bisa pakai eh, mana tanda tanya ya, tanda tanya begini untuk ngeset defaultnya. Nah, jadi dia 0 nih. Misal kalau kita nggak kasih tanda tanya gini, dia akan undefined ya, undefined. Nah, kita bisa kasih tanda tanya 0 ini untuk ngeset default value-nya jika dia tidak ada.
Jadi lumayan useful untuk use case sehari-hari ya codingan kita. Selain itu kita bisa pakai untuk fungsi juga nih guys. Misal kita ada fungsi seperti ini, kita return seperti ini ya, console log user is old. Nah, misal nih kita manggil fungsi is old gini guys. Ini dia kalau emang punya fungsi is old, objek kita nggak ada error ya, oke-oke aja nih. Cuma kadang untuk codingan yang dinamis atau jika kita membuat sebuah coding yang generik atau dinamis itu kadang ada bermasalah guys, jika objek yang kita punya ini tidak punya fungsi is old. Saat kita panggil is old gini, dia akan error is old is not function. Nah, ini kita juga bisa pakai tanda tanya begini ya. Nah, dia nggak ngasih error, cuma undefined. Jadi setelah nama fungsi tanda tanya, kemudian dot, dan pemanggilan fungsinya kurung buka kurung tutup. Oke. Oke guys, untuk selanjutnya kita bisa juga pakai one line gini ya untuk kondisional ya. Misal nih kita ada fungsi is old. Kita ngecek nih, jika user umur lebih dari 30, dia return true, berarti dia old ya. Jika tidak berarti false. Ini defaultnya jika tidak ya. Ini else-nya. Ini if yes-nya dia true. Jadi misal ini 31 ya, dia akan old nih, true. Tapi kalau kita set 29, dia false. Oke. Selanjutnya itu ada dekonstruktor ya. Dekonstruktor itu gini ya. Misal kita ada sebuah fungsi lagi nih. Function log user. Dia menerima parameter user. Nah, misal kita log begini ya. Set. Dan kita panggil dulu log usernya. Nah, kita kan menerima si user nih. User ini kan dia objek ya, punya atribut banyak. Saat kita console log, kita akses umur misal perlu begini, user dot, user keluarga, anak, user is old, itu akan sangat panjang nanti ya guys. Jadi untuk mengakalinya kita bisa misal begini nih, diskonstruktor begini ya. Ini kurung buka kurung tutup. Jadi misal kita pengen ngambil umur, kita langsung umur. Kemudian kita ingin ngambil keluarga, langsung keluarga, kemudian kita sama dengan user ini. Jadi di sini kita nggak perlu umur, tinggal umur, keluarga, dan tinggal keluarga. Nah, jadi begitu guys. Jadi begitu ya, kita nggak perlu ribet-ribet. Nah, misal untuk dynamic string juga kita juga bisa pakai begini ya guys. Umur user. Nih misal ini kita kasih dolar ini, kemudian string ini. Nah, dia jadi nih umur user 29. Kita kasih petik-petik khusus ini, kemudian untuk variabelnya kita taruh di dalam dolar kurung ini ya. Seperti itu. Apa nih? Pencet guys. Nah, ini kita coba lagi sekali lagi untuk yang keluarga nih, misal jumlah anak pakai dolar tutup. Nah, jumlah anak 0. Apakah sudah uzur? Kemudian ini false. Kita bisa kasih string juga ya, misal iya dan tidak. Apakah sudah uzur? Tidak.
ganti 31. Apakah sudah uzur? Iya. Nah, itu ya, di konstruktor kita bisa mengambil umur keluarga dari si user dengan cara seperti ini. Kita juga bisa deklarasi di parameternya guys. Jadi misal ini kita pindah ke sini, jadi kita nggak perlu deklarasi variabel baru. Nah, sama aja ya, sama aja. Ini kan dia, walaupun yang kita parsing saat pemanggilan fungsi itu variabel user, tapi di fungsinya ini sudah kita dekonstruk nih, umur keluarga kita ambil nih dari user. Jadi kita tinggal manggil seperti ini. Oke. Selain itu kita bisa pakai diskonstruktor untuk sebuah list ya guys. Misal kita punya list satu nih, 1 2 3 4 isinya ya. Kita pengen ngambil indeks ke satu dan kedua, itu tinggal begini ya, list kemudian nama variabel, koma nama variabel. Selain itu kita bisa misal mengambil sisanya ya guys. Kita bisa begini. Nah, sisanya ini nanti berarti dia adalah 3 dan 4 sebagai list. Misal nih. Nah, begini kan. First isinya 1, second isinya 2, sisanya isinya 3 dan 4. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu penggunaan konsol log ya, atau konsol. Pertama kita bisa pakai time nih. Misal kita ada loopingan di sini. var i dengan 0, i kurang dari 1000, i plus 100. Nah, kita pakai konsol time n nih untuk menghitung waktu eksekusinya ya. Ini salah guys. Oke. Nah, waktu eksekusinya di sini 0,4 milisecond. Kita juga bisa namain konsolnya guys. Misal cek waktu looping, Nah, udah jadi cek waktu looping ya di sini. Selanjutnya itu ada count juga guys. Console count. Misal kita mau ngecek ya. Nah, ini dia ngecount sampai 10.000. Kita bisa namain juga looping A misal. Nah, count looping A nih. Kita bisa ngecek, oh bener nih dia terlooping sebanyak segini kali. Misal 10.000-nya ini sebuah variabel dinamis. Kita perlu ngecek. Berapa kali terlooping. Itu sangat useful juga ya guys menurut saya. Oke. Selanjutnya ada console.trace ya, itu untuk menampilkan call stack atau urutan fungsi yang terpanggil yang men-trigger fungsi kita yang kita konsol itu guys. Misal di sini kita punya fungsi function looping nih. Misal ini kita punya function looping, di looping sebanyak 10 kali. Dia manggil lagi function nested, misalnya nested function ya, function di dalam function. Nah, di sini kita bisa console trace ya, console trace. Function nested, nested kita panggil dulu guys, agar tidak bingung. Kita taruh di luar aja nih, sini stop. Kita punya fungsi nested. Fungsi nested ini dia dipanggil di dalam fungsi looping. Kemudian terakhir kita panggil fungsi looping. Nah,
Ini kan dia ke print nih stack trace-nya. Si nested ini dipanggil dari fungsi looping. Looping ini dipanggil dari script.js line 11. Di sini kan looping line 11. Jadi sangat useful ya untuk mengetrack misal tuh mengetrack sebuah variabel. Oh, variabel di fungsi saya kok value-nya ini, di fungsi A kok value-nya seperti ini. Itu diparsing dari fungsi mana, dari parameter apa, diparsing dari fungsi mana dan lain-lain. Itu menurut saya sangat useful untuk nge-track ya. Selain itu kita juga bisa pakai console table ya guys untuk menampilkan data kita lebih user friendly gitu. Misal kita pengen mengonsol sebuah objek ya, ini sebuah list of object. Jadi ya misal begini guys, dia ada sebuah list of object, ada dua objeknya nih di dalam list. Kita kasih umur 10, gender laki-laki, kemudian ada lagi umur 21, gender laki-laki. Nah, di konsol log bisa tampil tabel seperti ini ya guys, jadi lebih user friendly kalau kita mau ngecek sebuah list of object. Selain itu kita juga bisa ngecek objek biasa guys, jadi konsol log table langsung objeknya ya. Jadi dia juga bisa nih umur 20, gender laki-laki. Jadi lebih user friendly, kita nggak perlu expand seperti ini, kita cari gender apa, umur apa, kan sangat ribet kadang ya jika objeknya udah sangat menjelimet gitu. Oke, nextnya ada switch ya. Jadi misal kita punya fungsi check is old ya. Jangan guys, jangan is old ya. Check status misal status switch status, kemudian misal case 1 nih, console log plus 1 break, kemudian case 2 log status 2, panggil check status 2. Dia akan tampil nih status 2. Misal use case-nya seperti ini ya. Misal dia status itu sebuah objek, 1 itu dia draft, kemudian 2 itu in progress. Misal berarti konsol lognya itu tinggal kita begini ya. Terus status ini jangan status ya guys, terus status mungkin ya. Nah seperti ini aja. Nah, dia in progress kan, statusnya di sini 2, dia manggil master status atribut 2 berarti in progress. Kalau kita panggil lagi dengan 1 misal non parameter 1, dia draft, in progress dan draft. Oke, mungkin segitu dulu untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank you.